Hadirin jamaah Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang pada malam hari ini Allah masih memperkenankan kita bisa berkumpul bersama dalam rangka mengkaji kitab Al-Hikam. Nikmat Allah yang besar ini marilah kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat, barokah fitini wa dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, digampangkan lisan kita untuk bersolawat kepadanya, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat darinya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Ala diniyat wa ala niyatin sholihah wa ala manawa bisalafuna sholihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ali baitil kiram summa ila jami'il lillahi ta'ala fi masyariqil ardi fi magharibi fi bari wa bariyah summa ila musannifil kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa man syarah Imam Sarqawi nafa'ana Allah bihim wa bi ulumi amatana bir barakatin fid dharaini syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila jami masakhina wa ustadina usun jami asatatina ladina alamuna ilman nafi fi sigorina wa kibarina summa ila arwaqi abaina wa ummatina wa jaddatina wa amina wa amatina khususan abawai man fi hadal majlis al-ayamin wal amwat. Sebut nama orang tuanya, mbah-mbahnya. Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara tariqahum wa yuli darajatihim wa adalana min barakati wa amdir alaina ghasa karamatin fid dharaini syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumailah Jamir Rizail Ghaib wa arwahil muqaddasah al-ulwiyah wa sufliyah sumailah ruqaba wa nuqaba unujaba wa abdalu atat wa ghus wa kutub Agisuna bi ghasatin wa anduru ilaina binadratin bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lahumul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila arwaqi anfusina wa zawjatina wa auladina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami' ashabil huquqi alaina wa jami' ihwanina fillah wa jami' ladina yunfikuna amwalahum wa anfusahum fi jihadina wa fi ma'atina wa fi majlis ta'lim akmaliyah wa fi hadal masjid wa li sifaihim wa li salamatihim wa li salamati dinihim wa dunyahum wa akhrahum bi karamati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa bi barakati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirahum syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Sanila Sayyidina Al-Kirsumaila Jaya Sayyidina Al-Kiram Saya Muhammad Alma kalan saya Muhammad Surajil Arif saya Urisa Soleh Saifuddin wa jami'ali tariqatil akmaliyah wa usulim wa fri min ahli silsilatihim bi karamati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa bi barakati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Quddisa sirruhum syaulillahi lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim liwalidayya wa limasyaikhin wa liashabil huquqi 'alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa atubu ilaihi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain Bismillahirrahmanirrahim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin fa fahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma dawidal jibalu sabihna wa tayra wa kunna fa'ilin qala al musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amadana bi barakati fid dharaini amin Ilahi inna rajai layan qati'u angka wa in asaituk kama anna khaufi la yuzayiluni wa in ata'tuka Ilahi duhai Tuhanku inna rajai sesungguhnya harapanku itu layan qati'u anka tiada pernah putus darimu wa in asaituka walaupun saya berbuat durhaka kepadamu kama ana khaufi la yuziluni sebagaimana sesungguhnya rasa takutku tiada pernah hilang wa in ata'tuka walaupun saya berbuat taat kepadamu Ilahi inna rajai sesungguhnya harapanku layan kau itu tiada pernah putus anka darimu wa an asaituka walaupun saya berbuat durhaka kepadamu lima rifati karena mengenalku annaka sesungguhnya engkau itu al-mubdi'u dat yang maha memulai bil ihsani dengan kebaikan maka di dalam istilah ilmu tasawuf ada namanya roja khauf. Roja itu berharap terhadap besarnya rahmat Allah. Khauf itu ditanamkan rasa takut ketika Allah berbuat baik yang terus menerus kepada kita. Setiap kebaikan itu harus diimbangi, harus dibalas, dan kita tidak akan mampu membalas kebaikan Allah. Setidaknya cara kita membalasnya tidak menerakai terhadap Allah. Nikmat Allah yang besar ini kita harus tanamkan rasa takut, jangan-jangan dicabut oleh Allah. Nikmat kita bisa ngaji yang begini ini
Kita berharap mudah-mudahan langgeng sampai mati tetap ngaji, tetap menjadi ahli ilmu, nggak dicabut oleh Allah. Artinya jangan merasa aman kalau sudah ngaji, pastilah dijamin ahli surga. Karena bisa jadi Allah akan mencabut terhadap nikmat ibadah tersebut, maka ditanamkan rasa takut. Maka Sufyan Ats-Tsauri setiap malam dia menangis. Padahal Sufyan Ats-Tsauri orang ahli hadis. Tentu kalau udah ahli hadis, Quran ya sudah di luar kepala. Gak hanya itu, ahli zuhud. Setiap malam dia menangis. Maka seorang murid bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, "Wahai Tuan Guru, kiranya apakah yang menjadikan Tuan menangis setiap malam? Apakah Tuan takut Allah tidak mengampuni dosa-dosa Tuan?" Apa jawabnya Sufyan Ats-Tsauri? "Wahai muridku, saya menangis setiap malam bukan karena takut saya tidak diampuni dosa-dosaku, karena dosa di hadapan Allah ini ibarat jerami yang kering, enteng, ringan. Tapi saya menangis ini takut kalau di akhir hayatku imanku, tauhidku dicabut oleh Allah. Itulah yang saya khawatirkan, adalah tercabutnya iman." Kalau dosa gampang diampuni, bahkan diceritakan orang membunuh 99 orang sampai digenapi 100, dia tobat, dosanya diampuni. Loh, enggak hanya itu, ada orang tunasusila, pulang dari kerjaannya, di situ ada anjing muter-muterin sumur. Ketika melihat anjing muterin sumur, dia merasa bahwa anjing itu memang kehausan. Akhirnya dia mengambil sepatu atau muzahnya, diambilkan air, maka anjing itu dikasih minum. Dan minumlah anjing itu dalam keadaan haus, yang akhirnya dia bisa hilang hausnya. Yang demikian itu kasih sayangnya seorang wanita terhadap anjing saja, padahal dia adalah seorang tunasusila, menjadikan turunnya ampunannya Allah. Wakilah perempuan itu diampuni oleh Allah dosanya. Itu dosa. Jadi yang kita khawatirkan, yang kita mohon, mudah-mudahan kita tetap ditetapkan oleh Allah iman, tauhid, Islam. Maka ada sholat sunat subutul iman. Sholat sunat tetapnya iman, habis sholat maghrib itu ditambah sholat sunat subutul iman. Ya kalau nggak bisa yang penting 2 rakaat diniati usolli sunatan li subutul iman. Aku niat sholat sunat ketetapan iman. Jadi Allah itu zat yang memulai terhadap kebaikan. Seandainya Allah tidak memulai kebaikannya terhadap kita, tidak mungkin kita bisa berbuat baik. Jadi baik kita ini karena jasanya Allah, bukan jasa kita sendiri. Wa man huwa kadzalik yurja khairuhu, bukan khairuhu walau ma'al maksiat. Orang yang punya sifat demikian itu, kebaikannya bisa diharapkan walaupun disertai maksiat. Oleh karena itulah jangan sampai ketika kita berbuat maksiat atas putus asa. Karena segala sesuatu itu ada solusinya. Orang melakukan ketaatan, solusinya adalah menganggap taat itu anugerah dan pertolongannya Allah.
Jangan sampai kita berbuat taat merasa taat itu timbul dari diri kita sendiri, ilmu kita, akal kita, bukan. Karena anugerahnya Allah, karena rahmat dan anugerahnya Allah. Tanpa rahmat dan anugerahnya Allah, kita ini nggak akan berbuat kebaikan. Termasuk rahmatnya Allah, Allah mengawali kebaikannya terhadap diri kita. Ketika seseorang dapat nikmat, solusinya memandang bahwa nikmat itu semuanya datangnya dari Allah. Yang dikhawatirkan hawa nafsu itu nggak kuat, menganggap kecilnya nikmat Allah, sehingga tumbuh rasa nggak mau bersyukur, merasa kurang. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min adzahabi la ata salisan." Seandainya manusia itu dikasih 2 jurang emas, pasti dia kepengen yang ketiga, dan dia tidak akan puas sebelum mulutnya disumpal debu alias mati. Yang dikhawatirkan menganggap nikmat itu sedikit, padahal harganya mata berapa, kuping berapa, harganya detak jantung berapa. Yang dikhawatirkan nafsunya enggak kuat. Yang taat dikhawatirkan nafsunya enggak kuat, akhirnya timbul sombong, timbul bangga. Loh, kalau orang berbuat maksiat, solusinya apa? Ya solusinya bertobat. Yang dikhawatirkan hawa nafsu kita merasa lezat dengan maksiat, akhirnya mati belum sempat tobat, mati dalam gelimang maksiat. Maksiatnya itu nggak bahaya karena setiap maksiat ada penutupnya tobat. Yang membahayakan nafsu kita ini merasa enak dengan maksiat, nggak sempat tobat, keburu mati, sehingga dosanya nggak diampuni karena mati dalam kondisi maksiat. Dapat bala, musibah, solusinya apa? Bersabar. Sabar itu apa sih? Tarkul jaza, nggak ngeluh, nggak ngerundel. Lah yang dikhawatirkan nafsu kita itu nggak kuat, nggak bisa sabar, akhirnya ngeluh, mati dalam kondisi ngeluh. Penyakitnya tetap ada, musibahnya tetap ada, ngeluh, mati lagi. Lah Allah itu zat yang berbuat mengawali kebaikan, zat yang mengawali kebaikan itu bisa diharapkan kebaikannya walaupun orang itu maksiat. Maka ketika kita maksiat segera bertobat, jika tidak dikhawatirkan belum sempat tobat disambar mati. Gak boleh putus asa karena ampunannya Allah itu sangat luas, tanpa batas. Selagi roh belum ditenggorokan, maka masih ada harapan orang itu meminta ampun kepada Allah. Kama inna khaufi la yuzayiluni, sebagaimana rasa takutku gak pernah pisah padaku. Ala yufarikuni, artinya gak pernah pisah padaku. Selain kita berharap rahmatnya Allah, kebaikannya Allah yang terus menerus, kita juga ditanamkan rasa takut ketika kita melakukan suatu maksiat, ketika kita melakukan ketaatan. Wa in ata'tuka, walaupun saya melakukan ketaatan padamu. Taat kita yang banyak, yang berlimpah, itu jangan sampai hati kita tidak ditanamkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Jangan-jangan iman kita dicabut oleh Allah, jangan-jangan ibadah kita dicabut oleh Allah, jangan-jangan lezatnya ibadah dicabut oleh Allah, jangan-jangan senang jamaah di masjid dicabut oleh Allah, zikir dicabut oleh Allah. Ini kita tanamkan rasa takut, karena bisa jadi Allah itu akan mencabutnya dengan sifat jaiznya, sifat berbuat semaunya Allah. Maka bagi kita yang penting itu berlindung. Ya, ada berita
Ustadz begini, Ustadz begitu. Ya kalau ada berita Ustadz katanya memperkosa si anu. Ya kita itu nggak usah ikut-ikutan ngomong. Kita itu berlindung, ya Allah, lindungilah saya terjadi sebagaimana mereka lakukan. Lindungilah istri saya, anak-anak saya, keturunan saya, ya Allah, janganlah kau jadikan giliran yang sama sebagaimana mereka gilir. Ya karena ketika ada orang melakukan suatu kemaksiatan, kedurhakaan, ya belum tentu kita ini juga bisa selamat sebagaimana yang mereka lakukan. Ya, bisa juga digilir. Banyak orang habis mendungi maling, besoknya anaknya jadi maling, ada. Orang bawa kunci sama narkoba, anaknya itu loh besoknya jadi tukang narkoba. Bahkan ada penyiar, bahkan pengiklan narkoba, penyetop narkoba, ternyata keluarganya sendiri menjadi sarang narkoba. Jadi kalau kita melihat kemaksiatan, kedurhakaan, yang pertama memang kita tuh nggak mampu untuk mencegahnya secara fisik. Pertama yang kita lakukan pencegahan secara fisik. Yang kedua ucapan. Yang ketiga ingkar dalam hati. Selanjutnya kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan maksiat yang dilakukan oleh orang-orang itu tidak menimpa diri kita, tidak menimpa anak-anak kita, tidak menimpa keluarga kita. Berlindung, kita minta diselamatkan oleh Allah. Kalau toh kita gak senang sama itu, gak senangnya harus karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Karena Allah. Karena jangan sampai kita menjelek-jelekin orang, takutnya orang menjelek-jelekin orang takutnya digilir oleh Allah. Khawatir, takut namanya. Tanamkan rasa khauf kepada Allah. Jangan-jangan antengnya ibadah, tenangnya ibadah, nikmatnya ibadah ini dicabut oleh Allah. Maka di dalam ketaatan kita ini tetap hati kita takut, nikmat ibadah itu kita mohon sama Allah jangan sampai kecabut. Maka ada doa subutul iman, sholat subutul iman, tetapnya iman. Li ilmi karena mengertiku bi annaka dengan sesungguhnya engkau itu al-fa'alu dat yang mau berbuat lima turid terhadap apa yang kau kehendaki. Allah itu punya sifat al-fa'alu lima turid atau al-fa'alu lima yurid, berbuat terhadap apa saja yang Allah kehendaki. Allah bebas melakukan perbuatan apa saja kepada hambanya enggak punya hak untuk menuntut. Tapi hamba tidak punya hak berbuat apa saja kepada Allah, karena setiap perbuatan hamba itu akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah. Jadi Allah itu punya sifat jaiz, berbuat semaunya. Tapi Allah punya sifat Al-Hakim, maha bijaksana. Semau-maunya Allah pasti dalam bijaksananya Allah, pasti ada hikmah yang kita nggak tahu. Kadang-kala kita, wah itu orang alim kok cepet banget meninggalnya ya. Sedangkan orang yang alim maksiat kok lama meninggalnya. Allah itu gimana ya? Allah udah ngerti kenapa yang alim didahulukan, yang maksiat akhirkan. Jadi Allah itu punya sifat jaiz. Sifat wajibnya Allah itu 20, mukhalnya 20, jaiznya 1. Mukhalnya Rasul 20, wajibnya 20, jaiznya 1. Semuanya ada 50, dinamakan mu'taqad 50. Keyakinan yang ada dalam hati yang jumlahnya 50 yang enggak boleh dilepas. Loh, siapa yang sudah dipraktekkan oleh Allah dalam kejadian ini? Banyak. Iblis itu diterangkan 80.000 tahun lo nyembah Allah, taat patuh kepada Allah. Lo gara-gara merasa ilmunya lebih hebat daripada Adam, ana khairum minhu, kejadiannya, pengetahuannya lebih hebat. Lah iblis ibadah 80 tahun karena sifat sombong itu loh bisa runtuh.
Bal'am al-Ba'ura, seorang ulama yang agung, muridnya Nabi Musa, bahkan hafal kitab Taurat. Enggak hanya itu, ilmu hikmahnya sampai mengerti Ismul A'dzam, yang mana ucapannya menjadi kenyataan. Lihat langit kelihatan aras, lihat bumi tembus Sabtuju. Ampuhnya doa itu, pada akhirnya ternyata Bal'am itu apa? Imannya dicabut oleh Allah karena mendoakan jelek terhadap Nabi Musa, doakan celaka Nabi Musa. Loh, Nabi Musa itu gurunya, didoakan celaka. Akhirnya doanya balik kepada dirinya sendiri, dicabut Bal'am. Padahal udah ngerti Ismul A'dzam. Itu ukurannya di sini udah agung-agungnya ulama. Tapi Allah berkehendak lain. Barsesa muridnya 600 bisa terbang. 600.000 loh bisa terbang muridnya. Sakti Mandraguna. Di penghujung umurnya Barsesa juga dicabut imannya oleh Allah, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Awal mulanya dia mengagumi sesuatu yang berlebihan, akhirnya kepengin melakukan hal yang sama. Ternyata yang dikagumi itu iblis, yang punya ilmu kehebatan, keampuhan. Akhirnya sama iblis, kalau kamu pengen kayak saya, ngikuti persyaratan. Apa syaratnya? Ya kamu minum arak dikit aja gak apa-apa, yang penting kamu minum. Nah, akhirnya ngikuti ya sampai matinya su'ul khotimah. Yang penting kita berlindung kepada Allah, minta apa? Ketetapan iman, tauhid, Islam, minta dijadikan orang ahli istiqomah, zahirnya taat kepada Allah, hatinya pasrah terhadap mengalirnya ketentuan Allah. Lakukan saja yang harus kita lakukan. Waktunya sholat ya sholat, waktunya zikir ya zikir, waktunya ngaji ya ngaji, waktunya bekerja ya bekerja. Setelah itu serahkan semuanya kepada Allah. Dibuat enteng aja gitu. Kalau sudah diserahkan ya sudah, hasil itu mau menyenangkan enggak mau atau enggak, diterima saja. Hasil kita hari ini ya begini ini. Pada malam hari ini begini ini, siang tadi kita beraktivitas kayak apa, hasilnya sekarang begini ini. Apa ya seneng, apa setengah seneng, ya pokoknya ini diterima. Ini udah pemberian dari Allah. Allah yang sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, hasil hidup kita sekarang begini nih. Nggak usah minta yang lebih. Lalu untuk selanjutnya kita mohon mudah-mudahan hari esok lebih baik daripada hari yang sekarang. Barang siapa hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, maka fahuwa muflihun, orang yang bahagia. Barang siapa hari sekarang sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang rugi. Barang siapa hari sekarang lebih buruk daripada hari yang kemarin, maka dia orang yang bangkrut. Bangkrut sama rugi beda. Kalau rugi itu pas-pasan, modal gak kemakan, tapi gak ada hasilnya. Tapi bangkrut makan modal. Fato'atu la taqtadiru fasuhtika. Ketaatan itu tidak akan mengharuskan terhadap hilangnya murkamu, wa zawali iqabika, dan hilangnya seksamu, khususan secara khusus. Taat yang kita lakukan ini tidak mengharuskan hilangnya murkanya Allah atau hilangnya siksanya Allah secara khusus. Loh, bagaimana orang ahli taat kok sampai Allah itu murka kepadanya? Kok sampai Allah itu menyiksa orang ahli taat? Wa ya madkhulatun, taat yang kita lakukan madkhulatun, dijangkiti penyakit. Kita ini taat ini enggak murni.
Masih ada penyakit-penyakit hati, kadang timbul rasa sombong, kadang timbul bangga terhadap taatnya. Kadang kita lewat masih pengen disanjung orang. Madkhulah, dimasuki penyakit. Maklulah, terjangkit penyakit. Penyakit-penyakit hati itu banyak, penyakit rohani itu banyak. Banyak yang taat kita lakukan tidak isinya karena Allah, walaupun zahirnya kelihatannya ngadep mantap sama Allah. Masih banyak hal-hal yang lain. Makanya bisa jadi ahli taat disiksa oleh Allah karena memang taatnya enggak ikhlas. Karena di dalam taatnya terjangkit penyakit-penyakitnya amal yang mana menjadikan tertolaknya amal tersebut. Ada orang ahli ibadah, ceritakan kecil sampai gede itu loh, ibadah di pucuk gunung, di lereng gunung. Akhirnya mati dalam kondisi ibadah. Loh, karena kecil sampai gede sampai mati ibadah, maka jenazahnya itu diiring-iringi oleh jutaan malaikat. Ketika dihadapkan di pintu surga, orang itu ditanyai, wahai fulan, kamu masuk surga itu karena apa? Apa kata orang itu menjawab, saya masuk surga itu karena banyaknya ibadahku. Kecil sampai gede saya ini ibadah sampai mati. Akhirnya orang tersebut dijawabi, celaka jika kamu mengatakan begitu, kamu nggak layak masuk ke pintu surga. Karena kamu masuk surga itu bukan karena ibadahmu, karena anugerah dan rahmat Tuhanmu. Siapa yang menjadikan kamu bisa ibadah? Allah. Siapa yang memberikan kekuatan kamu bisa ibadah? Allah. Siapa yang bisa? Siapa yang bikin di dekatnya tempat beribadahmu itu ada kolam, ada telaga? Allah. Berarti kamu masuk surga itu bukan karena daya dan kekuatanmu, tapi pertolongannya Allah. Akhirnya orang itu tobat, merasa bersalah, dan akhirnya dimaafkan oleh Allah, digiring ke surganya Allah karena memandang rahmat dan kasih sayangnya Allah, bukan kita. Jadi kita ini kalau enggak ditolong oleh Allah susah, maka ada ungkapan la haula wala quwata illa billah. La haula, enggak ada daya menyingkir dari maksiat sama sekali. Wala quwata, enggak ada kekuatan beribadah sama sekali illa billah, kecuali pertolongannya Allah. Kita terhindar dari maksiat ya karena Allah, kuat ibadah ya karena Allah. Maka la haula wala quwata illa billah itu menjadi punjernya keimanan. Langkah selangkah, jalan sejalan, jangan sampai lupa hati kita la haula wala quwata illa billah. Wa man sa'iti dalil khauf war raja'i indal arifin. Tempat tumbuhnya tegaknya rasa takut, warojai dan harapan indal arifin menurut kalangan orang ahli ma'rifat, itu suhudu sifatil makhufati, yaitu memandang sifat-sifat yang ditakuti, wal marjuati, dan yang diharapkan. Allah itu punya sifat yang sifat itu ditakuti, kayak Allah itu maha menyiksa, dahsyat siksanya. Tapi Allah juga punya sifat yang diharapkan, yaitu dengan adanya Allah menjamin hamba-hambanya yang taat kepadanya dengan surganya. Fakama ana sifati, maka seolah-olah sesungguhnya sifat Allah Ta'ala. Maka kapan-kapan sesungguhnya sifat Allah Ta'ala itu latufawitu fiha, tidak pernah pisah, tidak pernah beda-beda di dalamnya. Kadzalika suhuduha, begitu pula penyaksiannya
Tula tufawitu fi juga enggak beda-beda. Fa in waqa'a fi tafawutun, jika terjadi di dalamnya perbedaan karena sud dan nakisan, maka penyaksiannya adalah penyaksian yang nakis. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu imbang. Olehnya Allah membikin siksa dan Allah membikin kenikmatan itu imbang. Enggak pernah berkurang sifatnya Allah. Kasih sayangnya Allah enggak pernah berkurang. Tapi kedahsyatannya Allah di dalam menyiksa hambanya juga enggak pernah berkurang sampai ketetapan Allah. Oleh karena itulah orang ahli ma'rifat billah itu, karena Allah itu zat yang maha sempurna nikmatnya, yang maha sempurna siksanya, enggak pernah di dalam hatinya ada perbedaan terhadap sifat-sifatullah itu. Maka ketika dia berbuat taat, hatinya dipasang rasa takut, dan ketika dia berbuat maksiat, hatinya dipasang berharap terhadap ampunannya Allah. Valida, maksudnya tadi kalau orang ahli ma'rifat itu olehnya memandang Allah itu sama. Olehnya Allah merahmati dan Allah menyiksa itu ya sama. Hatinya nggak pernah merasa aman. Kalau nggak sama itu lagi taat merasa ahli surga, ya. Lagi maksiat nangis merasa ahli neraka, enggak. Kalau maksiat malah memandang rahmat besarnya rahmatnya Allah. Kalau lagi taat ditanamkan rasa takut, jangan-jangan taatnya dicabut. Jangan-jangan taat saya itu nggak murni, nggak ikhlas. Falida yutasawaru indahum kamalul khauf, karena inilah ditanamkan, digambarkan, diukir rasa takut di sisi mereka beserta amalnya dengan ketaatan. Ketika dia taat, hatinya merasa takut kepada Allah, karena bisa jadi Allah itu akan mencabut imannya. Wa ghalabatur raja, dan dikalahkannya harapan. Martikabil maksiati, beserta melakukan maksiat, kama wasifa bil musannif nafsah. Intinya orang alim ma'rifat itu olehnya melakukan taat dan maksiat di hadapan Allah dianggap sama. Harapannya kepada Allah dan rasa takutnya kepada Allah itu sama di dalam taat dan maksiat, karena yang dilihat bukan wujudnya amal, tapi zat yang menciptakan dia bisa beramal, yang punya sifat jaiz, yang berwenang kapan saja di mana saja, bisa jadi mencabut imannya, ya bisa jadi merahmati. Maka tanamkan rasa roja, khauf. Roja itu harapan, khauf itu ditanamkan rasa takut. Kalau kita lagi maksiat, berharaplah terhadap rahmatnya Allah. Kalau kita lagi taat, takutlah jangan-jangan taat kita ditolak oleh Allah karena banyaknya penyakit-penyakit amal. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji oleh Allah dijadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Mudah-mudahan kita oleh Allah ditolong, dalam hati kita senantiasa dipasang roja khauf dan ditetapkan iman tauhid Islam. Mudah-mudahan kita bisa mati husnul khotimah. Begitu juga istri kita, anak-anak kita, keturunan kita, saudara-saudara kita yang karena Allah. Bi barakatil Fatihah. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan dulu aja, adzan. Udah lama nggak adzan, bisa.